sekarang mengajar di SMK Negeri 1 Ramba. Dan sekaligus saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK UPI Bandung. Dan sekarang sedang melaksanakan uji kinerja pembelajaran problem based learning di SMA Negeri 2 Ramba. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat anak-anak? Sehat. Alhamdulillah. Siapa hari ini yang nggak masuk? Randy. Kemudian siapanya? Aidil. Ada lagi? Adi. Masya Allah banyak ya. Banyak. Masya Allah. Nah, semoga teman-teman kita yang lagi sakit diberikan kesehatan sehingga besok bisa bertemu lagi dengan kalian semua belajar bersama-sama. Amin. Umi minta tolong kepada ketua kelas menyiapkan kelasnya. Siap, Ran. Doa dimulai. Amin. Semoga hari ini kita semua selalu sehat, semangat untuk belajar, ya. Alhamdulillah hari ini kita belajar apa, Nana? Ekonomi. Sudah siap belajar? Sudah. Oke. Sebelumnya ini kursi nggak apa-apa ya. Ada mother mau maju di depan? Kosong, ganti ya. Mau maju di depannya? Biar tambah kusuk. Oke, biar nggak kosong ini karena kawan kita yang nggak masuk ya. Oke, hari ini kita mau belajar tentang pasar. Ini pasar. Ada gambar. Ini siapa yang pernah ke pasar? Ditanya. Ada yang pernah ke pasar? Ada. Coba angkat tangan. Apa yang kalian ketahui tentang pasar? Oke, Kak Novel. Oke, sayang. Bagaimana menurut Kak Novel? Pernah ke pasar, sayang? Pernah. Oh, pernah. Apa itu pasar? Tempat di mana penjual dan pembeli barang sehingga menimbulkan suatu transaksi. Oh, Masya Allah. Kasih aplaus untuk Kak Novel. Oke. Lihat ke depan. Di sini pasar. Ini pasar? Ya. Iya, ini pasar sayang? Ya. Ini pasar tradisional
konsumen. Inilah pertemuan antara penjual produsen dan pembeli konsumen, maka tempat bertemunya baik itu tadi secara langsung ataupun abstrak, itulah yang disebut pasar. Oke, alhamdulillah. Sudah paham ya? Sekarang kompetensi dasar kita harapkan kita nanti bisa mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Kemudian menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan di pasar. Oke, kemudian tujuan kita dalam belajar ini
tahunya pasar itu bangunannya ada penjual dan pembelinya, kamu salah. Karena pasar itu bukan hanya bangunan fisik yang terdapat penjual dan pembeli yang melakukan transaksi, tetapi juga termasuk pasar abstrak yang tidak dapat kita sentuh ataupun kita lihat fisiknya. Pada setiap pasar barang terdapat berbagai bentuk persaingan, baik persaingan yang sangat ketat, persaingan longgar, persaingan yang sangat lemah, maupun pasar tanpa persaingan. Persaingan ini dapat berupa persaingan antar pembeli maupun persaingan antar penjual. Persaingan antar penjual itu mengakibatkan terdapat berbagai jenis pasar. Apakah kamu sudah tahu? Kalau belum, aku akan mengajakmu melihat berbagai jenis pasar barang. Kamu lihat, banyak penjual dan pembeli di sini. Iya, penjual di sini tidak dapat menguasai pasar atau menentukan harga pasar. Akan tetapi mereka hanya dapat menyesuaikan harga produksinya dengan harga pasar yang berlaku. Sebaliknya, jumlah pembelian seorang konsumen sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah pembelian pasar seluruhnya. Nah, sebagai konsekuensi, harga di pasar ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Ciri-ciri pasar seperti ini disebut dengan pasar persaingan sempurna. Pasar ini menjadi struktur pasar yang paling ideal karena mampu menjamin terwujudnya efisiensi pasar. Dalam kerjanya, pasar persaingan sempurna ini memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, di pasar persaingan sempurna ini masuknya pengusaha baru menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah pada harga yang sama, sehingga perusahaan-perusahaan yang ingin bertahan harus mencapai ongkos produksi minimum. Dengan demikian, efisiensi produksi selalu dicapai oleh perusahaan dan persaingan sempurna. Tak hanya itu, pasar persaingan sempurna ini juga mempunyai kelebihan dengan memberi kebebasan dalam bertindak. Namun demikian, pasar persaingan sempurna juga memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat mendorong inovasi. Lihat itu, ada pasar yang sedikit penjualnya, tapi sangat banyak pembeli. Ini sih ciri pasar persaingan tidak sempurna, di mana dalam pasar persaingan tidak sempurna ini dibagi menjadi beberapa jenis loh. Kamu lihat pom bensin ini, ada banyak kendaraan yang mengantri untuk membeli bahan bakar. Kamu mungkin tahu kalau seluruh pom bensin di Indonesia ini dikelola oleh Pertamina. Ternyata Pertamina itu juga termasuk pasar loh. Pertamina termasuk pasar monopoli. Sesuai namanya, pasar ini hanya terdapat satu perusahaan yang menguasai seluruh penawarannya. Perusahaan monopoli menghasilkan produk yang tidak diproduksi oleh perusahaan lain. Selain Pertamina, ada PLN dan PT KAI. Itu juga termasuk pasar monopoli loh. Kita geser yuk ke perusahaan air mineral itu. Wah, ternyata mereka hanya menjual air mineral saja ya. Oh iya, aku ingat. Tidak hanya perusahaan ini saja yang menjual air mineral, tapi ada yang lain juga. Nah, kalau ciri seperti ini, kamu bisa menyebutnya dengan pasar oligopoli. Berbeda dengan pasar monopoli tadi, pasar oligopoli ini dikuasai oleh beberapa perusahaan. Namun, jumlah barang yang ditawarkan tetaplah homogen atau satu jenis saja. Kamu lihat berbagai motor di dalam itu, sejenis kan? Tapi ternyata motor itu satu sama lainnya berbeda merek loh. Nah, ini bisa kamu sebut dengan pasar monopolitis, di mana beberapa produsen dengan jenis barang yang serupa, namun karakteristiknya berbeda-beda. Produsen juga mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi harga pasar, tapi tidak terlalu besar dibandingkan dengan pasar monopoli dan oligopoli. Gimana? Kamu sudah paham kan ya? Oke deh, kalau gitu sampai jumpa di pembelajaran asyik lainnya. Dah. Oke. Tadi ya kelompok 1 tentang pasar persaingan sempurna, dan kemarin Bumi minta untuk belajar juga. Oke. Sekarang ini problem yang akan dipecahkan per kelompok. Ya, problem pertama untuk kelompok 1, yaitu bagaimana pengaruh adanya toko online, pas ya
kelompok 2 tentang Pertamina. Silakan disimak kelompok 2. Biasa rekan Pertamina kembali menaikkan harga BBM non subsidi pada 3 Maret 2020 kemarin dengan alasan menyesuaikan harga minyak global yang tengah meningkat di Pulau Jawa dan Bali. Kenaikan berkisar 500 hingga 1.000 rupiah per liter. Bagaimana tanggapan para konsumen mengenai kenaikan ini dan berikut informasi yang ada di kamera Ringo. Oke. Apa tadi? Ada kenaikan harga BBM dan konsumen inginnya kan pasti harganya murah. Kalau naik pasti harganya mahal. Nah, ini silakan didiskusikan di kelompok kalian ya sayang. Mengapa PT Pertamina selalu menaikkan harga BBM? Silakan didiskusikan dengan disimak materinya dan dibuka bukunya. Oke? Selanjutnya Untuk memenangkan persaingan, perusahaan itu strategi. Contohnya ini untuk beberapa kelompok perusahaan 3. tidak iklan Lemonilo. Lemonilo juga menerapkan strategi yang brilian yaitu produknya berbeda. Juga sehat, tidak goreng, rendah gluten karena dibuat dengan tepung tapioka, warnanya hijau, desain kemasannya juga fresh. Di atas kertas semuanya sangat bagus lah. Produk berbeda, sehat, iklannya gencar. Produknya mie lagi, yang adalah produk laris di Indonesia. Wih, siapa coba yang gak kepencut? Tapi pada kenyataannya, kenapa sih kok Lemonilo ini kayaknya tuh gak laku-laku banget? Di warung sebelah rumahku yang dulu jualan, sekarang itu udah gak jual lagi. Istriku yang belum pernah beli, kalau belanja bulanan, sekarang juga belas gak pernah beli lagi. Sementara itu, mie sedap jauh beberapa tahun sebelumnya hanya dengan konsep meniru Indomie, baik rasanya, bungkusnya, sukses diterima masyarakat, laris manis, bahkan sampai sekarang. Terus kenapa ya? Kok produk dengan ide yang baru, fresh, berbeda, kalah dengan produk yang strateginya itu cuma meniru? Oke. Sekarang ya, masalah yang akan dipecahkan oleh kelompok 3. Kenapa kita sering melihat iklan mie di televisi? Oke. Paham ya? Silakan didiskusikan. Kemudian
adalah terdapat banyak penjual barangnya dan PBSI perusahaan yang memiliki sedikit kekuasaan dalam mempengaruhi harga mudah untuk masuk ke dalam industri promosi penjual sangat aktif. Mengapa kita sering melihat dari televisi? Jawabannya karena banyak pesaing dan barang banyak jenisnya, maka harus melakukan untuk menarik konsumen. Oke. Seperti yel-yel mereka, banyak pesaing, maka kami harus jago beriklan, ya. Oke. Adakah yang bertanya untuk kelompok monopolistik? Silakan. Alhamdulillah, sekarang kelompok terakhir, kelompok 4. Kita simak bersama-sama hasil diskusi dari kelompok digital marketing. Silakan ke depan, yang semangat, yang pede, yang aktif semua. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digital marketing. Mau jualan jadi terkenal, harus pakai iklan. Tenang, kami jagonya. Keren. Lanjut. Kami dari kelompok 4 digital marketing ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pengertian dari digital marketing adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah merek atau produk menggunakan media digital atau internet dengan tujuan menarik konsumen atau calon konsumen secara tepat. Kami di sini mempunyai suatu masalah, yaitu bagaimana pengaruh internet digital marketing terhadap penjual dalam pasar tradisional. Pengaruhnya sangat besar. Perkembangan internet dalam pasar, yang pertama memperpendek jarak. Jarak antara pembeli dan penjual menjadi terasa semakin dekat dengan adanya bantuan internet, karena pembeli dan penjual tidak perlu berinteraksi secara langsung. Yang kedua, perluasan pasar. Penjual semakin luas, bahkan bisa sampai ke seluruh belahan dunia. Yang ketiga, berluas jaringan mitra kerja. Dapat saling bermitra dalam mengembangkan kegiatan ekonominya. Yang keempat, biaya lebih efisien. Penjual dan pembeli tidak harus secara fisik bertemu. Cukup dengan menampilkan gambar atau foto dari produk yang diperjualbelikan. Tidak memerlukan banyak tenaga. Yang keenam, meningkatkan citra perusahaan. Internet mempercepat berkembangnya citra. Yang keenam, menyederhanakan proses layanan. Dengan layanan internet, maka para konsumen tidak perlu antri dalam memesan produk. Cukup membuka HP atau komputer
Novelia. Silakan saya. Struktur pasar itu ada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna itu contohnya pasar monopoli dan pasar monopolistik dan lainnya. Jadi semua pasar itu harus membutuhkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Wih, mantap. Masya Allah. Dan kami langsung kita bersama. Alhamdulillah, babak ini habis, udah selesai dan tuntas sempurna kalian ya. Jadi pelajari pelajaran selanjutnya setelah pasar ini, insya Allah kita akan bertemu kembali di hari berikutnya. Mungkin itu kita akhiri dengan disiapkan oleh kita tolong semua disiapkan. Siap gerak. Setelah belajar, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.